warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu supaya kita semuanya dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua tujuannya dijalankan. Kita akan belajar tentang sel ya. Kalau kemarin kita belajar tentang bagian terkecil dari suatu zat yang namanya atom. Nah, sekarang kita belajar tentang sel. Sel itu bagian terkecil dari suatu makhluk hidup, ya. Ya, sel ini adalah suatu struktur yang sederhana dan berada pada tingkatan terendah pada struktur kehidupan. Ya. Ini ada suara. Nah, ini ya. Kalau kita lihat gabus ini di mikroskop, selnya seperti itu. Ya, benar kayak kata. Selnya seperti itu ya, itu untuk di gabus. Kita lihat lagi ada sel tumbuhan. Ini ada yang masuk lagi nih. Kan ya, kalau kita iris sedikit dari tumbuhan, ini bawang bombay ini, kemudian disimpan di bawah mikroskop, maka akan kelihatan seperti ini nih, ini selnya nih ya. Ini selnya. Ini adalah sel selaput umbi bawang bombay. Ini tampak dinding ini bernotak di setiap jalan ruangannya. Ini diperbesar 400 kali di bawah mikroskop. Kita lihat lagi. Ini kita lihat sel darah merah. Nah, sel darah merah kita nih, ya. Tuh. Ini juga di bawah mikroskop. Sekarang sejarah penemuan sel itu dimulai dari Robert Hooke dari Inggris. Dia meneliti irisan tipis gabus yang tadi itu yang pertama ya, melalui mikroskop yang dirancang sendiri. Kata sel ini berasal dari kata Latin yaitu cellule yang berarti kamar-kamar kecil. Kemudian ada lagi yang meneliti yang namanya Anton van Leeuwenhoek. Beliau melakukan banyak pengamatan terhadap benda-benda dan jasad-jasad renik. Itu ya, benda-benda kecil yang menunjukkan pertama kali pada dunia ada kehidupan di dunia lain yang belum pernah dilihat oleh manusia. Karyanya menjadi dasar di pelajaran biologi yaitu mikrobiologi. Kemudian perkembangan mikroskop selama hampir 200 tahun berikutnya telah memberikan kesempatan pada para ahli untuk meneliti susunan tubuh makhluk hidup. Serangkaian penelitian telah dilakukan oleh dua orang ilmuwan dari Jerman, yaitu Matthias Helden dan Theodor Schwann. Ya, kita lanjut lagi. Sel ini ada dua macam, yaitu sel prokaryotik dan sel ekaryotik. Ya kelihatan Bu. Iya Bu. Mengganggu betul. Bu, suaranya juga ada yang nggak dimu. Kelihatan sekarang? Ya, ini adalah gambar sel prokaryotik ya. Nih, nah nanti kalian harus menggambarnya nih di buku catatan ya. Menggambar sel prokaryotik seperti ini. Ini ada mesosomnya, kemudian ini ada ribosom,
ada sitoplas, ada bakterial flagellum. Ini DNA-nya nih. Ini DNA-nya. Kemudian ini ada plasma membran, gitu ya. Nah, sel prokaryotik itu berasal dari prokariot, ya. Pro artinya sebelum dan karyot artinya nukleus. Jadi sel prokaryotik ini memiliki inti sel, namun inti selnya tidak diselubungi oleh membran inti. Nah, ini disebut dengan sel prokaryotik. Jadi susah lagi. Kalau sel ekaryotik, nih ya, gambar sel ekaryotik nih. Banyak sekali. Nanti kelihatan. Yang ini adalah inti selnya nih. Inti sel. Yang nomor 1 ini inti. Ini juga ya diselimuti nih. Ini juga inti ya. Sel ekaryotik ini berasal dari kata yang artinya sebenarnya atau sejati, yaitu sel yang memiliki inti sel, di mana inti selnya sudah dibungkus oleh membran inti. Ya, ini disebut dengan sel ekaryotik. Jadi sel itu ada dibagi 2 bagian, ada 2 macam, ada sel prokaryotik dan sel ekaryotik. Nah, sel dari makhluk hidup itu ada 2 macam, yaitu sel tumbuhan. Ini bisa setengah sel tumbuhan, yang ini adalah setengah sel hewan. Ya. Jadi makhluk hidup ini kita bagi selnya menjadi 2, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Gambarnya seperti ini. Ini tumbuhan, ini hewan. Kita lihat. Nah, kalau tadi kita lihat gambar sel hewan dan tumbuhannya itu setengah-setengah dipadukan, sekarang Bunda pisahkan. Yang ini gambar sel hewan, dan yang ini adalah sel tumbuhan. Nah, ada apa saja di dalam sel hewan dan sel tumbuhan, maka kalian harus menggambarnya. Cari sendiri gambar, nih sel hewan digambar, sel tumbuhan digambar, bisa cari di buku paket, buku modul, atau di Google. Digambar di buku catatan ya. Misalnya ini apa ini gitu. Misalnya ini inti sel. Yang merah-merah ini apa. Jadi kalian harus bisa menemukan sendiri apa saja ini yang ada di dalam sel. Ini sel tumbuhan juga. Ini misalnya inti sel. Ini yang hijau toska ini apa. Yang hijau ini apa ya. Nah, jadi tugas pertama kalian adalah menggambar sel prokaryotik, sel ekaryotik, dan menggambar ini sel hewan dan sel tumbuhan. Selain menggambar juga kalian harus dikasih ini nih keterangan, ini apa gitu ya. Yang ini apa, harus mencari sendiri supaya kalau mencari sendiri mudah-mudahan lebih banyak ingat. Nah, setelah kalian menggambar sel hewan dan sel tumbuhan, nanti ada perbedaannya enggak sel hewan dan sel tumbuhan? Kalau di sel tumbuhan misalnya ada apa, kalau di sel hewan misalnya ada apa gitu ya. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Tentu saja ya, kan tumbuhan kulitnya seperti itu. Kalau hewan kulitnya seperti itu, berarti selnya juga ada perbedaan.
Nah, ini sudah ada perbedaannya ya. Ini sel hewan, ini sel tumbuhan. Tapi Bunda tidak akan sekarang tidak akan dulu dikasih tahu. Kalian harus cari sendiri. Nah, ini Nak, misalnya seperti ini ya, digambar. Banyak sekali macam gambarnya. Silakan aja yang kalian suka silakan digambar. Nah, tugasnya gambarnya seperti ini Nak, digambar, kemudian dikasih nama. Lebih bagus lagi kalau dikasih warna. Ini sel hewan, ini sel tumbuhan. Ada yang masuk lagi nih. Nah, ini nukleus Nak, inti sel, lihat ya. Ini gambar 3 dimensi, inti sel yang berputar. Ini diagram nukleusnya. Kalau inti ini dibelah, kalau digambar seperti biasa, 2 dimensi seperti ini ya. Ada inti, ada nukleus, macam ya. Nah, sekarang kalau inti sel, kemudian di sini ada root endoplasm reticulum yang tadi gambar pink-pink itu ya. Nah, kalau diperbesar seperti ini. Bunda perlihatkan dulu gambar-gambarnya. Kemudian di dalam sel ada yang namanya badan Golgi. Nah, di buku paket, di buku modul juga ada. Nih, badan Golgi ya. Badan Golgi ini mengandung enzim pencernaan yang belum aktif seperti koenzim dan zimogen. Nah, kalau pada tumbuhan, badan Golgi ini disebut diktiosom. Badan Golgi juga dapat membentuk lisosom. Badan Golgi dapat bergerak mendekati membran sel untuk mensekresikan isinya keluar sel. Badan Golgi banyak ditemukan pada ginjal ini ya. Nah, ini yang tadi gambar pink-pink itu ya. Oh, ini badan Golgi. Kita lihat lagi, ada apa lagi di dalam sel? Ini ada yang namanya lisosom. Perhatikan aja dulu gambarnya Nak ya. Nanti keterangannya kalian bisa baca lebih lanjut di buku paket atau di buku modul. Ini ada yang namanya lisosom. Nah, kalau lisosom berbentuk kantung-kantung, nih lihat nih ya. Nih ada terbentuk kantung-kantung kecil. Menghasilkan enzim hidrolisis seperti fosfatase dan lipase ini ya, enzim dan enzim proteolitik. Kalau enzim hidrolitik fungsinya untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel secara fagositosis. Kalau ini lisosom menghasilkan zat kekebalan tubuh sehingga banyak ditemui pada sel darah putih yang bersifat fagositosis. Nah, lisosom ini berfungsi untuk menghasilkan dan menyimpan enzim pencernaan seluler. Contohnya lisozim. Nah, ini ya gambar lisosom. Bagaimana cara untuk meningkatkan imun tubuh tadi? Caranya adalah kalian harus makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, vitamin yang cukup, olahraga yang cukup, kemudian jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari, ya Nak ya, biar sehat. Apalagi zaman COVID seperti ini, kalian harus menjaga kesehatan. Oke, kita lanjut lagi. Ada pakwola, nih gambar pakwola ya. Jadi apa sih pakwola? Nah,
vakuola itu merupakan organel yang berbentuk rongga yang berisi cairan. Vakuola terdiri atas dua macam, yaitu vakuola berdenyut yang berfungsi untuk pengeluaran, dan ada vakuola makanan yang berfungsi untuk mencerna makanan. Sekarang ini ada di dalam sel itu terdapat ribosom. Nah, ini ya gambarnya nih, yang tadi nih ini ribosom. Kalau diperbesar maka terlihat seperti ini ribosom itu. Nah, sekarang ribosom bentar. Nah, ini ya ribosom. Ini ribosom ini kalau digambar seperti ini, kalau diperbesar seperti ini. Dan yang bintik-bintik pink ini kalau diperbesar seperti ini ya. Nah, ini ada yang besarnya, ribosom yang besarnya, ini yang ribosom kecilnya. Ribosom ini adalah organel yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Nih, ada yang masuk lagi sebentar. Ribosom ini kerap menempel satu sama lain dan berbentuk rantai. Nah, ini ya, berbentuk rantai yang disebut dengan poliribosom. Struktur ribosom berbentuk bulat bundar dan terdiri atas dua partikel besar, nih, partikel besar dan partikel kecil yang soliter dan ada yang melekat di sepanjang RE. Nih. Ini yang tadi nak ribosom besar dan ribosom kecil. Ini tiga dimensinya, nih lihat ya, berputar. Nah, sekarang ini ada ribosom yang ini ya. Ini di bawah mikroskop. Kemudian kalau di tumbuhan ini ada kloroplas nih, seperti apa ini ya, bulat-bulat tumpukan uang hijau ini. Nih dalam ada stroma, nih ada stroma. Ini gambarnya nih seperti ini kalau dihitamkan. Nih. Ada yang nyoret-nyoret sebuah. Nah, ini gambar kloroplas, ya ini plastida berwarna hijau, nih ya, yang hijau-hijau ini berfungsi untuk menghasilkan klorofil dan sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, berarti ada di sel daun. Nah, ini siapa, Bu? Diagram kloroplas, nah, yang tadi itu ya, ini diagramnya, gambarnya. Nanti kalian bisa kalau ingin lebih jelas bisa di Google ya. Di Google dilihat gambar-gambar sel. Ada yang coret-coret tuh. Ya. Ya, tidak boleh ya, Nak ya. Nah, ini gambar mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi aerob untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. Nah, mitokondria tersusun atas dua lapisan membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam membentuk tonjolan-tonjolan ke arah dalam membentuk krista. Nah, krista sendiri berfungsi untuk memperluas pengikatan oksigen dalam respirasi sel agar berlangsung semakin reaktif. Nah, di sini ada gambar di dalam sel ini ada mikrotubulus, ini mikrotubulus dan mikrofilamen.
Nah ini mikrofilamen. Ini yang tadi ya ribosom nih. Nah, mikrotubulus berbentuk benang silinder dan kaku, berfungsi untuk membentuk silia, flagela, sentriol, dan benang-benang spindel. Sementara mikrofilamen berperan dalam pergerakan sel, eksositosis, dan endositosis. Membran plasma pada hewan atau dinding sel pada tumbuhan adalah struktur dengan fungsi yang sama. Pada sel hewan, membran plasma merupakan lapisan yang paling luar, sangat tipis dan tersusun atas lemak dan protein. Membran plasma bersifat selektif permeable, artinya ada zat tertentu yang dapat masuk dengan mudah dan ada zat tertentu yang tidak dapat masuk. Dinding sel pada tumbuhan sifatnya lebih kaku dibanding membran sel pada hewan. Dinding sel tumbuhan terbuat dari bahan selulosa yang hanya bisa dilewati oleh air dan zat-zat terlarut di dalamnya. Nah, sekarang ini kesimpulannya dari yang sudah diterangkan tadi bahwa sel hewan dan sel tumbuhan ini ada perbedaan. Di antaranya kalau sel tumbuhan bentuknya tetap, tidak memiliki lisosom, memiliki dinding sel, memiliki vakuola berukuran besar, memiliki plastida, yaitu ada kloroplast, kromoplast, dan leukoplast. Sementara sel hewan tidak. Kemudian kalau sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sementara sel hewan memiliki sentriol. Kemudian pada sel tumbuhan cadangan makanannya berupa butiran amilum. Untuk sel hewan cadangan makanannya berupa butiran lemak. Sel tumbuhan memiliki vesikula, sedangkan sel hewan memiliki vesikula. Oh ya, sel hewan bentuknya tidak tetap dan memiliki lisosom. Ini yang bisa disampaikan untuk materi tentang sel. Mudah-mudahan kalian tertarik dan bisa memahami bahwa betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk-makhluk hidup dan tak hidup di alam jagat raya ini. Kita perkuat akidah kita, perbaiki akhlak kita, dan beribadah yang baik sesuai dengan agama yang dianut. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersyukur apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu dan sukses baik di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih. Bunda tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.